Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Pengertian, teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media antara lain media cetak yaitu koran, tabloid, dan majalah, media elektronik, radio, televisi, dan film, dan media online atau cybermedia yaitu website di internet. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama, bersifat aktual atau sesuai fakta dan bukan opini atau pendapat penulis. Yang kedua, berisi informasi aktual, yaitu terbaru atau terkini. Yang ketiga, kronologis atau runtutan, yaitu peristiwa disajikan secara urut serta memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. Yang keempat, menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti. Yang kelima, bersifat objektif atau apa adanya atau umum, serta memiliki teknik penyampaian tersendiri agar menarik. Syarat-syarat berita. Yang pertama, faktual, yaitu berdasarkan fakta. Yang kedua, aktual, yaitu terbaru. Yang ketiga, seimbang atau objektif, yaitu berita harus asli dan tidak memihak pihak tertentu. Yang keempat, lengkap, yaitu strukturnya lengkap dan memuat unsur adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Yang kelima, menarik, yaitu disertai judul yang menarik. Yang keenam, sistematis, yaitu berurutan atau sistematis. Jenis-jenis teks berita. Yang pertama, straight news atau berita langsung. Yang kedua, opini news atau berita opini. Yang ketiga, interpretatif news, yaitu berita interpretatif atau berita yang tidak hanya menyajikan fakta secara langsung tetapi juga mengeksplorasi makna dan implikasi dari suatu kejadian atau peristiwa. Yang keempat, depth news, yaitu berita mendalam. Yang kelima, investigation news, yaitu berita investigasi. Struktur teks berita. Yang pertama, judul atau headline, yaitu memuat kejadian yang akan dibahas pada teks. Yang kedua, orientasi atau lead, yaitu berisi hal penting, pokok atau inti, serta dapat menjadi penentu bagi pembaca untuk menyimak isi berita lebih lanjut. Yang ketiga, tubuh berita atau body, yaitu berisi peristiwa-peristiwa secara rinci mengenai keseluruhan berita. Yang keempat, ekor berita atau leg, yaitu berisi informasi yang kurang penting bersifat sebagai informasi tambahan. Kaidah kebahasaan. 1. Penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang, karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahami. Contoh, ratusan pasien COVID-19 mengantre di lobi Wisma Atlet. 2. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang ditujukan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan dua ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya. Ucap Sutama. 3. Penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. 4. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat, agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan membaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadinya hal tersebut. Contoh, kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi, Minggu 8/10/2017. 5. Penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu kronologi. Contoh kondisi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis. Contoh, pelaku datang ke sekolahan kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk mensosialisasikan kupon wisata dan kuliner.